Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada serta ngapsus ngobrol seputar kampus, bertemu lagi dengan kami. Serta gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat Ustaz. Nah, gimana puasanya, semakin semangat? Nah, Semakin semangat, apa yang kamu rasakan selama puasa ini, Lapo? Saya merasakan Ustaz ngaji tambah dalam Ustaz. Oh, terus. Terus badan tambah sehat. Oh, gitu. Terus. Kemudian ada wanita sebelah sana itu, Ustaz. Kamu dari kemarin wanita terus. Semangat Ustaz. Dia Kayaknya tempat ngaji, Ustaz. kayaknya kamu perlu Ustaz Rukiah nampaknya. Ya, enggak apa-apa Ustaz Rukiah ya. Oke, Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka sering dulu sudah disampaikan, kalau ingin dikenal oleh Nabi Muhammad, maka kuncinya perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita mengangkat judul yang sangat keren. Ada yang tahu nggak? Penasaran? Penasaran. Kamu penasaran sekali lah, Po? Penasaran, Ustaz. Jangan bahas-bahas lagi cinta ya. Kalau bahas cinta, usah buang kamu ke belakang nanti. Oke ya, siap? Bisa lah, Po? Siap, Ustaz. Oh, bisa. Oke lah, Po. Hari ini, Lapo pernah nggak kira-kira kamu dengar orang, kebiasaan orang ini menceritakan aja keburukan orang? Ada nggak kamu Ada, dengar Ustaz. orang? Kamu pernah nggak dengar kira-kira kawan itu aja nggak ada kebaikan, terus seperti itu saja? Ada Ustaz. Ada ya. Maka di bulan Ramadan lagi ini kita jangan gitu lagi. Maka untuk mengganti kebiasaan buruk kita hari ini, bagaimana kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad? Maka judul kerennya gimana? Bukti cinta untuk baginda ketika di bulan Ramadan. Kira-kira ada yang rindu dengan Nabi Muhammad? Rindu Ustaz. Rindu. Apa bukti rindumu kepada Nabi Muhammad? Saya sholawat Ustaz Rotib Al-Hadad. Ratid Al-Hadad. Kalau kamu, Udin? Berselawat aja Ustaz. Bersolawat aja. Kamu? Salat 5 waktu, Ustaz. Oke, sebutkan 5 artis yang terkenal. Oh, Yuda Wibisono Ustaz. Terus. Terus Kamu? siapa ya? Apa? Raffi Ahmad Ustaz. Terus. Ilham Ustaz. Kamu gitu. Terus. Terus. 5. Krisdayanti. Krisdayanti, Ustaz. Terus. Sebutkan 7 anak Nabi. Oh, Hasan, Husain. Itu cucu Nabi. Kamu ni aneh deh. Kan ada lagunya. Mau lagu dulu nggak sama Ustaz? Boleh, Ustaz. Oke. Ada anak Nabi, ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, apa lagi? Fatimah. Maka kalau kamu cinta ke Nabi, tapi kamu saja nggak tahu anak Nabi berapa, cucu Nabi yang kamu sebut. Gimana kita cinta ke Nabi? Mau dengar cerita? Boleh Ustaz. Ingin tahu nggak gimana cinta Nabi ke umatnya? Ingin tahu. Nah, suatu kali adik-adik Ustadz, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, suatu kali Nabi Muhammad sedang duduk seperti kita ini. Lalu kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wahai sahabat-sahabatku, jadi orang yang hidup di zaman Nabi disebut dengan sahabat. Nah, wahai sahabat-sahabatku, aku rindu dengan saudaraku. Mendengar perkataan itu, lalu ada di antara sahabat yang berkata, Ya Rasul, kenapa engkau mesti rindu ya Rasul? Bukankah kami yang ada di samping kamu ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Apa kata Rasulullah?
kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku. Lalu ada dari jauh yang ngacungkan tangan, Ustaz, saya ingin tahu, Rasulullah, saya ingin tahu siapa yang dimaksud, lantas siapa yang dimaksud dengan saudaramu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, menundukkan kepalanya. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa sih yang kenapa engkau menangis? Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku. Dia nggak pernah sholat berjamaah dengan Nabi. Dia nggak pernah berperang dengan Nabi. Dia nggak pernah sama sekali pergi jihad bersama Nabi. Maka saudara-saudaraku adalah umatku di akhir zaman. Dia jauh lahir setelahku nanti. Maka yang dikatakan kita ini disebut dengan selain disebut dengan sebagai umat, tapi juga disebut sebagai saudara. Maka begitulah cinta Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang sudah kita balas? Berarti kita simpulkan 1445 tahun yang lalu ada yang rindu dengan kita. Itulah yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sih Ustaz cara membalas cinta Nabi itu? Tadi Ustaz sudah bahas, ada ayatnya, kita perbanyak solawat. Dalam hadis dikatakan, man sholla alayya sholawatan wahidatan. Siapa yang bersolawat kepadaku cuma satu kali solawat, sallallahu alaihi asra salawat, Allah balas 10 kali kebaikan. Wa khuttat anhu asru khotoyat, Allah ampuni 10 kali kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajat, Allah angkat 10 kali darjat. Di mana? Di surga Allah nanti. Maka harus perbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Ramadan. Tadi apa kata Ustaz? Apa? Siapa yang solawat 1 kali ditambah apa? 10 kali kebaikan. Kemudian dihapuskan 10 kali kesalahan. Kemudian diangkat 10 kali derajat. Kira-kira lapoh selama bulan Ramadan sudah solawat atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Berapa kali dalam sehari? Banyak, Ustaz. Banyak. Kamu banyak aja terus Banyak, setiap Ustaz bertanya. Kalau kamu, Din? Hah? 5 kali Ustaz. 5 kali. Kalau kamu? Sehabis solat kadang Ustaz. Oh, habis sholat. Maka harus perbanyak solawat. Apalagi di bulan Ramadan ini adik-adik Ustaz. Nah, di bulan Ramadan ini kalau kita solawat sekali 10 dikali 700 kali lipat. Berarti berapa kira-kira dapat pahala? Banyak kan? Ya, Ustaz. Banyak. Maka perbanyaklah bersolawat di bulan suci Ramadan. Maka untuk mengganti kebiasaan buruk kawanmu tadi itu, suruh dia banyak-banyak solawat. Banyak-banyak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, solawat itu yang kami baca yang mana? Yo, solawat yang dapat lah. Kalau solawat nggak dapat, ngapain dibaca? Gitu ya. Maka perbanyak solawat. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari materi yang Ustaz sampaikan hari ini? Ada, Ustaz. Ada, apa lapo? Ustaz ada hadiah nih. Kamu mau hadiah nggak? Ustaz. Kamu terus saja dapat hadiah ya. Ya, Oke. Ustaz. Yang kecil lah lagi untuk kamu lapoh kemarin Boleh, dan Ustaz. banyak yang Nanti besar. dapat hadiah, Ustaz. Oke, ke lapoh apa? Hadiah apa? Jadi Ustaz, kan kita tuh harus salawat, Ustaz. Supaya untuk kalau saya Ustaz berpikir Ustaz, waktu salawat tuh nyaman aja Ustaz. Oh ya. Saya nggak menghitung tadi Ustaz berapa kali karena saya pikir tak perlulah menghitung salawat. Betul. Yang penting kan nikmatnya. Betul. Nah, jadi saya mau tanya Ustaz, kira-kira Ustaz kalau misalnya di dalam perjalanan kita Ustaz masih salawat, terus bukan hanya sehabis sholat Ustaz, tapi dalam perjalanan. Betul. Tapi terus saya di pasar sedang jualan ayam Ustaz, potong ayam juga saya salawat Ustaz. Betul. Nah, kira-kira Ustaz kalau saya salawat begitu terus Ustaz, pahalanya banyak nggak ditambah sama Allah? Iya, betul. Bagus. Bagus pertanyaan kamu ya, Lepoh. Kamu salah satu murid Ustaz yang paling ngewel. Oh, yang paling pintar pula lagi. Ya, oke. Setiap minggu saya ngaji bertambah. Iya, bertambah keimanan kamu ya. Harus Ustaz. Bertambah pula cara kamu gimana cara mendapatkan perempuannya. Oke. Nah, bagaimana Ustadz? Saya biasanya solawat itu bukan selesai sholat saja, tapi berdagang solawat. Setiap langkah kaki saya solawat. Oh, itu bagus. Bahkan
dalam doa, siapa yang berdoa kalau tidak dilandasi dengan solawat, maka sesuatu itu tidak sampai ke Allah. Tak sangkut je lagi. Maka dalam doa itu 4 yang wajib. Pertama, a'udzubillah, di bahasa Arabnya. Yang kedua, alhamdulillah. Ketiga, solawat. Keempat, baru minta doa ke Allah. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Nah, setelah semua itu kita maka tidak akan ada keberkahan dalam suatu makanan atau dalam suatu perdagangan atau dalam suatu perbuatan kalau tidak dilandasi dengan solawat. Maka perbanyak solawat. Kalau solawat di masjid ada ramai-ramai itu biasa kalau menurut Ustadz. Tapi kalau lapoh selama berdagang, jualan ke sana ke sini, buat takjil baca solawat, mengaduknya baca solawat, membuat sambal masak solawat, bawa motor baca solawat, itu luar biasa. Keren itu namanya. Tumben kamu betul sekarang pertanyaannya ya. Dari kemarin tuh salah-salah aja pertanyaan kamu. Ngaji, Ustaz, ngaji. Okay. Oh ngaji, Ustaz, oke. ngaji. Oh kan ngaji ya. Nih saya kasih aja ya. Banyak-banyak solawat ya. Alhamdulillah. Oke. Maka kan ada tuh kata, kamu pernah nggak dengar kayak ini? Contoh, kamu lewat, gitu kan? Ada misalnya orang lewat, misalnya nampak kan ada mobil mewah, sholawatin aja dulu, Ya, gitu. Kita Ustadz gimana sih dapat punya rumah mewah itu, sholawatin aja dulu. Tapi kalau nampak anak gadis orang, jangan disolawatin, turut langsung ke rumahnya. Ya, Jangan. ya kalau saya Ustadz kemarin Ustadz ketemu sama ada cewek depan Ustadz. Ada cewek. Kamu cewek terus yang kamu bahas Ya, gimana cantik, nih? Ustaz. Ya, soalnya Ya, Ustaz belum nikah jilbab juga dalam. soalnya. Oh, jilbab dalam. Jilbab dalam, Ustaz. Terus? Namanya Sylvia. Oh, Ustaz. Masya Allah. Nah, Bisa saya- untuk Ustaz enggak? Saya lihat, Ustaz, kan, saya lihat. Oh, iya, iya. Cantik Ustaz. Terus? Cantik dia Ustaz. Terus? Saya pikir saya selawati aja Ustaz. Oh. Mana tahu jodoh kan. Oh iya, jangan kamu selawatin nanti diambil orang selawatin juga. Harus ada karena laki-laki itu nggak butuh kata-kata. Kata perempuan, laki-laki itu butuh bukti. Jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Kalau mencari belum tentu kita diminati, tapi menjadi sudah pasti diminati. Nah, ada. Sarungnya mau saya kasih bapak. Mantap. Kamu ada pertanyaan, Udin? Ada Ustaz. Nah. Kalau kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara mengajak orang-orang untuk berselawat, itu benar Ustaz? Oh benar, tuh keren itu, bagus ya. Pernah suatu kali, mau dengar cerita sama Ustadz? Oke. Ustaz. Suatu kali Nabi Muhammad itu duduk bersama malaikat Jibril. Nah, tiba-tiba orang datang di pintu sebelah kanan. Nah, ada yang mengatakan pintu sebelah kiri, ada yang mengatakan pintu sebelah kanan. Orang ini memiliki jari 1000. Jari 1000. Kira-kira, lapoh, kita hari ini sedang ngaji deh. Tiba-tiba orang baca Assalamualaikum di pintu. Assalamualaikum, jarinya 1000. Kamu apa yang kamu lakukan? Lari ya, ulah usah panjat ini dinding sampai larinya ya. Nah, satu kali Nabi seperti itu. Datanglah seseorang, apa katanya? Ya Rasulullah, siapa itu? Ya Jibril, siapa itu? Kenapa saya baru sekali ini? Kata Rasulullah ke malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, itu malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat air hujan. Jadi semua air hujan ini yang turun, jadi malaikat yang memiliki jari 1000 tadi mencatatnya. Jadi adik-adik, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ditanya oleh malaikat tadi yang memiliki jari 1000 tadi berkata, Ya Rasulullah, walaupun saya memiliki jari 1000, saya bisa mencatat kemanapun air hujan turunnya. Saya bisa memahami dimanapun air hujan. Bisa ditulis satu persatu. Tapi ada satu yang tidak bisa saya catat ya Rasulullah. Apa itu? Yaitu ketika ada umatmu dalam satu majelis memperbanyak selawat. Karena di situ saya tidak bisa mencatatnya. Kenapa? Karena begitu banyak keberkahan-keberkahan. Maka mengajak kawan selawat itu bagus. Sambil pusreng boleh nggak Ustaz main solawat? Oh keren, daripada kata-kata yang tidak baik. Sambil bawa motor, sambil pergi main, banyak-banyak solawat. Maka Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah ini hadiah untukmu. Nah kamu sudah bertanya ya. Nah Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maka mulai hari ini jika kebiasaan buruk kita terlalu sering menceritakan keburukan orang lain, maka ganti kebiasaan itu dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita nggak tahu solat yang mana nanti akan mengantarkan kita
Kita nggak tahu puasa mana yang nanti mengantarkan kita. Kita nggak tahu baca Quran mana nanti yang mengantarkan kita. Kalau itu tidak nanti menolong kita masuk surga. Mudah-mudahan salawat yang kita baca itulah nanti yang menolong kita masuk surga. Maka di bulan Ramadan ini hiasi lidah ini dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa selalu like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita juga bersama-sama bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.